Oke, ya, Desa. Mendengarkan guru saat bicara ya. Mendengarkan guru dengan seksama ya. Mendengarkan guru dengan seksama pada saat pelajaran. Atau pelajaran. Apalagi? Ya, pena. Ya. Berkata dengan sopan. Baik, berkata sopan. Atau sopan santun ya, Nana ya. Atau sopan santun. Iya, apa? Berpakaian, ya, berpakaian sesuai dengan aturan, boleh ya. Berpakaian sesuai dengan aturan. Aturan sekolah ya. Ada lagi mungkin kebersihan? Ya. Tadi menjaga kebersihan lingkungan dan sekitar agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ada sehingga dapat belajar dengan nyaman dan sehat. iya, berarti menjaga kebersihan kan bersama-sama. Baik anak-anak, sudah banyak sekali ya keyakinan kelas yang akan nanti kita akan meyakini bahwa itu akan kita lakukan selama proses pembelajaran ke depan ya, selama kalian satu semester ini. Nanti semester depan kalian lakukan juga apa, kita sama-sama membuat lagi keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Baik, oke, datang tepat waktu. Ingat, kita sedang sama-sama menyepakati bahwa ini datang tepat waktu. Setuju? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju? Ya, pada saat kalian mungkin kerja kelompok, ada kerja mandiri, kalian lakukan dengan tepat waktu. Mendengarkan guru secara seksama saat pembelajaran. Setuju? Sopan santun. Setuju? Setuju? Berpakaian sesuai aturan sekolah. Setuju? Dan menjaga kebersihan bersama-sama. Ingat, piket harus juga piketnya digalakkan. Jadi kalian tetap melakukannya dengan baik. Baik anak-anak, nanti pada saat kita sudah menyepakati, nanti ada penandatanganan bahwa kalian akan melaksanakan dengan selanjutnya ya. Apa perlu ditambahkan lagi? Mungkin menghormati teman ada? Menghormati teman, pendapat teman ada? Ya apa? Ya Lala, mau ditambahkan lagi? Iya, apa lagi? Menghormati teman yang sedang berbicara dengan dan memberi tepuk tangan jika teman itu mendapatkan juara. Iya, menghormati teman juga berpendapat ya. Bagus sekali, kita tambahkan ya. Berarti ada 7. Menghormati pendapat teman. Menghormati pendapat teman. Ya, nanti ibu akan ibu buatkan ya. Nanti ibu akan taruh di sini kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati ya, keyakinan kelas yang kalian akan yakini untuk kedepannya. Baik anak-anak, demikian dulu ya untuk kesepakatan kelas. Ya, silakan penandatanganan dengan menuliskan namanya di bawahnya ya. Iya, nama, tanda tangannya. Ya, lanjut.
Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, Om Swastiastu, yang terhormat kepada Ibu PLT Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banjar Jawa, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Banjar Jawa. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Pada hari ini kami dari calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 3 Banjar Jawa Kabupaten Buleleng akan mendiseminasikan budaya positif yang merupakan hasil dari pembelajaran modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Kebetulan di dalam SD Negeri 3 Banjar Jawa ada 2 calon guru penggerak. Saya sendiri Mbak Devina Arista Dewi dan Ibu Happy Akini sebelah kiri saya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kegiatan diseminasi ini dilaksanakan, baiknya kita melakukan kesepakatan dulu. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diseminasi. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, handphone dan alat komunikasi dalam keadaan senyap. Yang keempat, mengikuti kegiatan secara penuh. Dan yang kelima, bersikap positif dan kooperatif selama mengikuti kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan penerapan dari hasil pembelajaran konsep inti modul budaya positif. Sebelum diseminasi ini dilaksanakan, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu yang akan di-handle langsung oleh Ibu Happy Akini. Baik, terima kasih Bu Tina untuk sudah memperkenalkan saya berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, untuk explaining-nya ya, clue-nya adalah, perhatikan ya, clue-nya adalah bola itu bulat. Ingat, bola itu bulat. 0 sama dengan 1. 6 sama dengan 1. 9 sama dengan 1. 8 sama dengan 2. Pintar. Kita. Berarti udah fokus ya. Baik, kalau 886 berarti ada berapa? 5 pintar dilihat. Oke, fokusnya bagus ya. Baik, terima kasih. Saya bikin permulaan saja untuk mengawali kegiatan diseminasi budaya positif ini. Okay? Baik, pasti ada beberapa pertanyaan berkaitan diseminasi budaya positif. Yang pertama, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Lalu yang kedua, bagaimana menciptakan budaya positif selama berada di sekolah ini? Okay? Untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut, berarti kita harus mempelajari terkait dengan perubahan paradigma belajarnya yang berdasarkan ini William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ya. Perubahan paradigma teori kontrol ini ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa besar
dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut paparan dari Dr. William Glasser. Lanjut. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang sebelumnya mungkin kita sudah memiliki ya, stimulus respon menjadi bagaimana itu menjadi teori kontrol ya. Yang di sebelah kiri mungkin dari kita untuk teori stimulus respon ada realitas kebutuhan itu kita sama. Kita selalu berpikir bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Tapi kita mulai berubah menjadi teori kontrolnya. Realitas bahwa kebutuhan anak-anak kita atau kita sendiri itu pasti berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Demikian juga sampai model berpikirnya kita kan menang atau kalah ya. Namun untuk teori kontrolnya ini modelnya berpikirnya itu menang untuk menang. Ya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Ada 6 nilai kebajikan dalam suatu institusi atau organisasi. Namun salah satu menarik nilai kebajikan yang dipilih untuk menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah ialah profil belajar Pancasila. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sini nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5G. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 di sini, ada bertahan hidup. Lalu 2, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebebasan, keempat kesenangan dan yang kelima kepuasan. Nah, Bapak Ibu terlihat pada slide kebutuhan dasar manusia ada bagian-bagiannya. Bertahan hidup berarti ada makanan, pakaian, contohnya tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu untuk kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, lalu memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Demikian juga untuk kebebasannya, di sana ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, di sana bermain, ada rasa humor, antusias dan tertawa. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia yang menurut Dian Gouson ya.
Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini biasanya ya. Baik, itu saja dari saya paparannya. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Vina. Silakan Ibu Vina. Oke, terima kasih Bu Epi. Tadi sudah disampaikan tentang tentang 5 kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia ya, yang salah satunya adalah bertahan hidup, kemudian kesenangan, kenyamanan yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Epi. Sekarang saya akan melanjutkan ke 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita adalah seorang pendidik yang terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai posisi manajer. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang segitiga restitusi? Apa yang Bapak Ibu lakukan jika murid melanggar keyakinan kelas? Bapak Ibu hebat. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan kenapa dari dosen ya? Di antara segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah validasi, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, yang pertama merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita menggiring anak yang merasa gagal, kita giring menjadi anak yang sukses. Kemudian yang kedua, saat dalam kondisi emosional otak tidak mampu berpikir rasional, kita perlu menstabilkan identitas anak untuk bantu, untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Siapapun ketika kita berada di situasi yang emosi, situasi yang tidak nyaman, maka otak itu berpikir tidak akan rasional. Jadi perlu tenang dulu. Itu adalah merupakan tahapan pada menstabilkan identitas. Ada beberapa contoh kalimat pada tahap menstabilkan identitas. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun pernah juga melakukan sebuah kesalahan. Mungkin ada pertanyaan seperti itu nantinya ketika kita menghadapi siswa kita yang sedang emosi atau sedang melakukan tindakan di luar kontrol mereka. Kemudian kita juga bisa menyampaikan kalimat, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga menanyakan kalimat tentang kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah beberapa contoh kalimat pada tahapan menstabilkan identitas. Nah, tahapan yang kedua adalah validasi kesalahan. Pada saat anak-anak melakukan sebuah kesalahan yang mereka anggap itu melanggar, maka menurut teori kontrol di sini adalah semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak untuk berbuat kesalahan. Yang kedua, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ada beberapa kalimat yang bisa kita berikan kepada anak yang
benar-benar saat itu melakukan sebuah kesalahan. Seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa dituangkan pada tahap validasi kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap menanyakan keyakinan ini menuntun anak agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya, serta menjadi pribadi seperti yang mereka inginkan. Ketika murid sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat menuntun anak tetap fokus pada gambarannya. Yang kedua, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan tanggung jawab terhadap pilihan. Ada beberapa kalimat yang bisa nantinya kita berikan kepada anak ketika melakukan sebuah kesalahan dengan tahap menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu adalah kalimat-kalimat pada tahap menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan dengan kasus sering terlambat ke sekolah. Jadi ada salah satu siswa yang sering datang tidak tepat waktu pada saat jam pembelajaran. Jadi dia melakukan kegiatan ini sudah beberapa kali. Jadi cara penanganan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan itu, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan itu saya tuangkan pada video ini. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menyaksikan sebentar video ini.
Bagus. Tadi Ibu dengar dari laporan ketua kelas katanya kamu datang melamar lagi ya? Ya Bu, menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu datang melamar? Berapa kali Bu? Sering terlambat itu apakah merupakan kesalahan bukan? Ya Bu, Baik, bagus. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita belajar dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Setuju bagus? setuju Bu. Bagus. Mari kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu, Bagus datang terlambat pasti ada alasannya. Bisa diceritakan kepada Ibu apa alasan Bagus datang terlambat? karena saya sering begadang sambil main HP Bu, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan tidak mengkhianati. Betul, bagus. Nah, disiplin itu juga salah satu cara kita untuk menghargai waktu dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya Bu, saya menyesal. Saya mohon maaf karena saya sering terlambat. Iya, bagus. Sikap yang sudah kamu ambil itu sudah benar dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang di main HP. Baik, bagus. Kamu sudah menemukan solusinya. Semoga besok tidak datang terlambat lagi ya. Silakan masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih Bu. Mohon maaf tadi tidak terdengar jelas suaranya sehingga harus keluarkan speaker kembali. Tadi itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Nah sekarang coba Bapak Ibu kita menerapkan segitiga restitusi di kelas kita masing-masing jika saya memberikan sebuah kasus. Jadi Bapak Ibu berdua ya, berhadapan berdua. Seandainya posisi satu guru, satu siswa ketika menemukan kasus seperti ini. Jika Bapak Ibu menjadi seorang wali kelas, kemudian pada saat jam istirahat makan siang, Bapak Ibu melihat salah satu murid yang bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan oleh Ali. Bapak Ibu sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sepulang sekolah Bapak Ibu mengajak Ali untuk berbicara. Jika ada sebuah kasus seperti ini, coba Bapak dan Ibu mempraktekkan sebentar saja kepada teman di sebelahnya bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, coba Bapak Ibu beberapa menit saja untuk mempraktekkan bersama pasangannya. Satu posisi sebagai guru, satu posisi lagi sebagai seorang siswa menangani kasus Amira yang menangis karena diejek oleh Ali. Silakan Bapak Ibu.
Anda jadi brand, saya jadi brand, Anda jadi mencoba kan aku sudah kali, iya. Dari ya, aku jadi ahli dari antisipasi stabilkan identitas iya Bu, hanya dia sering mengejek saja. Kok begitu? Tadi katanya akhirnya bukan mengejek, sebenarnya itu mengejek hanya kenapa dulu berani siapa? Sedangkan saya lima. Kejadiannya iya, saya kan 1 poin di atas Amira. Terus kan kira-kira kalau kita punya kesepakatan kelas habis dianya yang mengejek aku. Kalau dia tidak ya saya kayaknya kalau si dia mengejek namanya ya dia harusnya kan boleh iya. Saya nggak tahu loh kalau dia nangis nggak tahu ya. Ya saya tinggal aja. Saya kan ke kantin. Sekali kami sekarang tidak kepada ibu juga kepada Amira. Jadi melihat langsung kamu minta maaf kepada jangan dibilang kita orang gitu guru juga sering kan. Nah sekarang kalau misalnya kamu itu tahu itu salah, terus kira-kira kalau bu guru tanya apakah itu benar atau misalnya keyakinan kelas yang mana? Pasti ada yang saya pastikan. Masih tidur. Kita harus menghormati teman. Tadi tahu dong kalau itu bertentangan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya itu ya. Tahu. Terus kalau kamu sudah tahu sedikit aja sih B aja sih B. Nah sekarang kamu tahu itu ya. Kamu tahu itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang kita punya. Nah sekarang biar nanti ketika ada permasalahan seperti itu lagi kamu tidak mengejek Amira. Apa yang kamu pertama saya minta maaf yang diam. Yang kedua ya saya nggak mau mengulangi Bu, kasihan Amiranya ya biar ternyata nangis ya udah saya juga ikutan nangis nanti ya Bu ya udah saya baikkan aja ya Bu ya. Kasihan Amira orang biasanya bagi-bagi jajan nggak bagi-bagi jajan nanti. Iya nanti kasihan kamu nggak dapat jajan jadinya dari Amira ya sudah tahu kamu sudah lihat tadi kita sudah dapat solusi juga kita jalan aja diomongin ya. Oke Andi ya kamu udah bagus sekali.
sedang begitu jalannya. Itu bakat terpendam dari saya. Sebenarnya nggak ada yang Iya, nanti bisa dibalik ya. Sekarang kan karena Pak Indra sudah terbiasa. Sekarang dibalik biar jadi guru, jadi ahli. Nah, gimana kalau pakai gini aja, mic aja ya, bisa. Iya. Sekarang gurunya, sekarang ini ahli jadi guru, jadi validasi kesalahan. Tapi sebenarnya jawabannya masih berbeda. Iya beda. Beda karena ahlinya beda dia. Iya, karena yang ngomongnya juga beda langsung, ngomongnya juga tidak murid yang Iya. Sekarang terbalik dan kalau berbalik asal sing tepuk kasusnya jadi. ya kan mencoba. Coba sekarang coba untuk dibalik. Ah gitu. Oh iya. Cek. Kok Ali kok Ali Langsung kali. Iya, alena ya Bu, alena. Sorry. Situasi awal. Anak di situ dia ngajak Aina di situ buka, isi penutup. Tahu lah. Oh ya, tadi dari pengantin mau kebanyakan berpoin Langsung ke hidangan inti deh Bu. Hai Andi. Halo Bu. Iya, awalnya dari kecil bilang ganteng terus bosan. Tapi padahal Ibu nggak pernah bosan lihat ganteng. Wah, makasih Bu Guru. Tapi kenapa ya hari ini kok Guru lihat ada sesuatu yang berbeda deh sama Ani. Karena Ani ganteng, tapi Guru lihat sesuatu yang berbeda deh sama Ani. Kenapa ya Ani ya? Iya, saya marah. Oh, marah kenapa nih? Marah. Kasih marah nih. Ya, kasih marah. Kalau masih marah, pelan dulu marahnya. Nanti Pak Ali bisa salah lupa. Oke. Tarik nafas. Tahan. Oke, sudah nih. Ya, sudah. Udah hilang marahnya? Sudah. Oke, kalau sudah hilang marahnya, boleh Guru tanya sama Ali? Boleh. Hari ini seperti kata Guru tadi, Guru lihat sesuatu yang berbeda dengan sama Ali. Lalu karena apa? Sepertinya karena Ali sempat marah-marah tadi. Iya, kalau marah-marah kan jadi jelek ya dia. Ya, Memang Ali marah kenapa tadi? itu marah sama Amira. Kok Amiranya dimarahin?
kan dapat ulangannya kecil. Orang dia tak belajar guru. Main layangan aja kerjaannya. Oh iya, terus dari mana Ali tahu kalau alirannya nggak belajar? Kan dari layangannya siang hari. Itu bisa jadi malam harinya alirannya belajar. Emang Ali tahu? Kayaknya sih. Itu kalau perasaannya aja. Iya. Tapi boleh nggak sama kita hanya berdasarkan saja tanpa melihat faktanya? Boleh kan? Iya. Ya udah nggak boleh sekali, bukan benarnya saja. Boleh ya? Tapi saya memang tidak boleh. Terus kalau yang saudara lakukan ini menurut Ali benar atau salah? Salah. Tak boleh marah-marah sama teman dia. Oke, pintar sekali Ali. Tambah ini lagi dulu saya marah itu kan karena ini. Masa terus tadi kan si Amira itu dapat nilainya kecil. Terus ya saya kan bilang nilai kamu kecil. Tapi karena dia saya kira nggak pernah belajar. Itulah akibatnya kan gitu kan. Terus begitu kok nangis. Saya dibilang merunduk, dibilang membuli. Tapi kalau sampai teman nangis, kira-kira perasaan Ali senang atau gimana? Awal-awalnya sih marah, tapi lama-lama karena dia kasihan juga. Sekarang kalau sudah Ali kasihan sama guru, harusnya Ali bagaimana sama dia? Saya sih maunya minta maaf. Yakin gak sih hasilnya Ali yang mau minta maaf? Iya kasihan biar tak lama-lama gitu sih makan. Bukan karena buku yang dia minta maaf? Enggak kasihan sekali. Saya juga merasa salah. Si Ali itu sekarang jadi anggarannya Oke. kita minta maaf bareng dilihat sama guru dan disaksikan lagi. Iya, iya. Makasih guru. Tapi kan hati-hati jangan diulangi lagi ya. Siap. Kasihan mengulangi ya. Ya. Oke, makasih Ali. Sama-sama. Terima kasih Pak Indra dan Bu Gawa beserta ibu-ibu semuanya yang sudah luar biasa sekali ya mempraktikkan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Bagaimana Bapak Ibu rasanya ketika kita benar-benar menerapkan segitiga restitusi ini? Bagaimana cara menangani anak yang benar-benar melakukan sebuah kesalahan itu tidak merasa dihukum langsung atau tidak merasa takut atau tidak merasa dijauhi oleh teman-teman. Jadi benar-benar kita menstabilkan identitasnya dia dengan cara menenangkan hatinya anak, kemudian merasa dia nyaman berada di tempat itu tanpa merasa bersalah atau tanpa merasa ketakutan sendiri. Padahal nyata-nyata sudah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana kita menangani anak secara terstruktur tanpa membuat anak itu merasa tidak nyaman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan berikan beberapa kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan jika ada hal atau pertanyaan, masukan, umpan balik berkaitan dengan kegiatan destinasi yang sudah saya sendiri dan Bu Happy paparkan tadi. Jika ada pertanyaan, masukan, saran, umpan balik demi kebaikan kami, kebaikan bersama dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oke, silakan ya. Terima kasih. Mungkin si pertanyaan itu tadi saya tambahkan di
kelima itu yang mana kita harus terapkan sebagai seorang guru lebih ketat. Oke, terima kasih. Izin Mbak Pia, saya menjawab. Bapak Ibu guru, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Yang pertama posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya masing-masing posisi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun yang namanya guru ideal diharapkan yang berposisi sebagai manajer. Bagaimana kita memimpin dalam sebuah pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan sehingga anak-anak datang ke sekolah dengan rasa senang, aman, nyaman, tanpa merasa takut, rasa bersalah, atau merasa tidak nyaman. Kalau di posisi penghukum, Bapak Ibu mungkin masih ada beberapa sekolah yang gurunya mungkin masih menerapkan sistem hukum dengan tujuan jika tidak dihukum anak-anak tidak akan menuruti perintah Bapak Ibu gurunya, atau jika tidak dihukum anak-anaknya tidak akan melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan tugas atau PR yang diberikan. Jadi dengan rasa hukuman, dengan menghukum itu anak-anak takut dan pastinya akan melaksanakan. Tetapi ternyata posisi penghukum itu sangat berdampak berat kepada anak-anak. Jadi anak-anak takut untuk datang ke sekolah, takut untuk belajar, takut untuk mencoba. Jadi rasa percaya diri anak-anak itu kurang jadinya. Jadi itu dampak negatif yang ditimbulkan oleh posisi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi ketika pembuat merasa bersalah itu biasanya pada kalimat seperti ini, anak-anak, kalau kalian terlambat terus atau tidak mengerjakan, tidak kasihan sama guru. Jadi kita sebagai guru mengatakan bahwa saya merasa bersalah, membuat ibu guru dimarahi akhirnya oleh kepala sekolah dari saya. Jadi ketika seorang anak merasa bersalah, itu pun membuat anak itu menjadi tidak percaya diri juga. Jadi dia merasa salah, jadi merasa ketakutan, akhirnya dia menyendiri dan tidak mau berbaur dengan anak-anak. Jadi terus merasa bersalah nih, nggak berani untuk mengungkapkan sama temennya, tidak berani untuk berbaur dengan teman-temannya karena dia sudah merasa bersalah membuat gurunya itu dimarahi oleh kepala sekolah misalnya. Jadi itu kurang tepat juga jika kita lakukan dengan posisi pembuat merasa bersalah. Nah, posisi teman juga ternyata ada dampak negatifnya nih Bapak Ibu. Seperti saya yang mengajar di kelas 6 berada pada situasi anak didik saya di masa remaja. Jadi ketika kita memposisikan diri saya guru, kamu murid, maka akan ada jarak. Jadi saya memposisikan dirilah sebagai teman. Ternyata sebagai teman pun ada dampak negatifnya nih Bapak Ibu. Ternyata ketika kita memposisikan diri sebagai teman, ada rasa ketergantungan pada anak tersebut. Karena kita merasa sama seperti anak pada umumnya, anak itu kan sering berteman nih sama teman-temannya, jadi sering bersama-sama, baik dia ke kantin atau belajar atau yang lainnya. Jadi akan ada rasa ketergantungan di sana. Sama seperti ketika kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai teman, maka akan anak ada ketergantungan kepada kita. Jadi ketika sudah ketergantungan pasti akan tidak percaya diri untuk berani dia mandiri. Itu kelemahannya. Kemudian pemantau, ketika hanya memantau saja tanpa adanya rasa kedekatan dengan murid, itu pun juga memiliki dampak yang
negatif juga bagi anak. Jadi anak bisa tidak mandiri, takut, kemudian tidak ada rasa percaya diri untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Padahal anak tersebut memiliki kreativitas yang luar biasa. Jadi itu kendalanya. Nah, diharapkan kita menjadi seorang guru itu berada pada posisi manajer, di mana posisi manajer itu pasti memimpin. Ketika memimpin, bagaimana seorang pemimpin itu membuat, mengarahkan anak didik menjadi seorang yang mampu, dia mencoba sendiri, percaya diri, mandiri, dan yang pasti dia nyaman untuk datang ke sekolah. Seperti itu Bu ya. Jadi harapannya kita sebagai seorang pendidik berada pada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Saya tambahkan kalau kita sebagai kan kebanyakan dari di bawah posisi kontrol, kita sadari ya kita ada pada posisi, mungkin salah satu dari posisi-posisi tersebut lebih kurang daripada manajer ya. Kalau manajer sebenarnya kan seperti kita adalah bagaimana kita mempersilahkan siswa itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat. Nah, kita juga akan mendukung siswanya itu agar mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Itu salah satu sebagai posisi kontrol manager. Beda dengan pemantau. Pemantau kita kan biasanya akan ada data yang mereka harus ketahui. Kalau mereka punya data-data dan ternyata banyak kesalahan, pasti antara ada mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman kan begitu. Dan mereka sadari akan hal tersebut. Jadi kalau bisa kita berada di posisi manajer ya. Jadi untuk kedepannya, untuk implementasinya ke depan, karena saya sadari teman-teman kita di sini itu sudah banyak yang melakukan sebagai seorang manajer ya. Bagaimana kita guru-guru di sini memperlakukan anaknya itu siswanya itu untuk mempertanggungjawabkan terhadap berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahannya, lalu mencarikan atau membuka open-minded bagi anak untuk mendapatkan solusi yang mereka harus hadapi, harus mereka temukan sendiri. Nah, itu saja ya berkaitan untuk penambahannya ya Bu Nia. Bagaimana Bu Nia? Terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan disiplin, budaya positif Pak. Iya, silakan Ibu Panji. Baik, terima kasih. Pakai mic aja ya biar terdengar syahdu suaranya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga atas pemaparannya yang sangat bermanfaat buat saya. Izin bertanya, seandainya beberapa dari itu sudah kita lakukan, tapi belum juga maksimal kepada anak menerima apa yang sudah kita lakukan dari institusi, lima posisi kontrol, apa selanjutnya tindak lanjut yang guru lakukan? Terima kasih. Jika mungkin langsung saya jawab nih adik, jika 5 posisi ini sudah dilakukan gitu, apa tindak lanjutnya gitu ya Bu? Iya, anak kan masih saja ini Oke, Bu Pande, yang namanya kita sebagai seorang guru tidak akan henti-hentinya menuntut anak untuk berada pada kodratnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi disinilah kita peran seorang guru tidak akan pernah
ini sampai kita bisa melihat secara nyata perubahan yang terjadi pada anak tersebut. Nah, sebenarnya kan ketika posisi yang terbaik sudah kita lakukan, dari hal membimbing, mengarahkan. Jadi tindak lanjut berikutnya adalah tetap menuntun anak. Menuntun anak sampai benar-benar kita mungkin ada seseorang anak, 1-2 anak yang terus misalnya memiliki perilaku yang sudah kita lakukan beberapa tindakan yang sudah kita berikan beberapa kali, bimbingan beberapa kali, kemudian posisi kita sudah posisi yang sebagai manajer, kemudian tidak ada perubahan sedikit pun, tapi tetap peran kita sebagai seorang guru adalah menuntun anak. Jadi menuntun, membimbing, mengarahkan, menjadi anak yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya, sesuai dengan kodrat yang sudah ada, ya, kodrat alam dan kodrat yang mana sih yang sudah kita pelajari gitu. Seperti itu Bu Pandey, mungkin Bu Epi bisa menambahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan luar biasa. Bagaimana sih kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi terhadap anak, atau kita sebagai memposisikan diri sebagai manajer bagi anak? Tentu memang kita memiliki komitmen dulu ya, akan tetap selalu mendukung anak untuk mencari, untuk mendapatkan jati dirinya, mendapatkan solusinya berkaitan dengan hal tersebut. Tidak, memang itu menjadi permasalahan, semua pun akan mengalami hal tersebut. Anak ini tidak akan mungkin ya sekali dua kali diberitahukan atau sekali dua kali akan langsung berubah, tidak. Memang kita kita memiliki komitmen bahwa anak itu harus memang perlu diajak untuk mendapatkan solusinya itu terus, dan tidak boleh kita langsung mandek, tetap mendampingi anak tersebut sehingga dia menemukan solusinya sendiri, bahwa apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat itu merupakan kesalahan yang harus mereka perbaiki. Itu saja nih dari saya. Nih, bisa lanjut ya, bisa dilanjutkan ke pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu jika Anda ingin ditanyakan lagi berkaitan dengan budaya positif atau oh iya, silakan Pak Ibrahim. Saya ingin memberikan sedikit tanggapan. Kebetulan sudah pernah menerapkannya, sehingga berani sedikit berbagi pengalaman. Karena masalah perilaku itu sumbernya adalah secara teori, secara riset, semuanya berasal dari otak manusia. Yang tak punya otak ya tidak berperilaku. Sehingga di sini secara akademis kita berpatokan pada apa sih yang ada di kepala manusia yang menyebabkan dia berperilaku. Apakah perilaku menyimpang? Jadi ada seorang ahli, Thomas Likona itu memetakan asal sumber karakter itu dari 3 hal. 1 dari pengetahuan moral, 2 dari perasaan moral, yang ketiga dari action of wisdom. Jadi 3 hal ini sebenarnya sangat berkaitan dan menjadi landasan teori dari restitusi itu sendiri. Jadi ketika seorang anak itu tidak sudah dilakukan sesuatu pembimbingan, penuntunan, tetapi masih belum terjadi peningkatan yang signifikan, pembiasaan itu memang harus ditingkatkan, pengkondisiannya harus ditingkatkan, dan
yang tidak kalah penting adalah mencari asal muasal kenapa penyimpangan itu terjadi. Itu penting sekali. Kenapa? Misalnya asalnya adalah kemungkinannya dia misalkan anak yang boleh sederhana, misalkan mukul gitu ya. Kita cari tahu dulu dari mana sumbernya dia belajar memukul sembarangan. Apakah dari keluarga, apakah dari temannya, itu dulu kita bisa telusuri dengan baik, karena ini akan berpengaruh kalau kita misalkan berikan restitusi tetapi misalkan belum efektif, kemungkinan faktor yang penyebabnya itu tetap berpengaruh pada perilaku anak, mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi perasaan atau pengetahuan moralnya dia, sehingga mindsetnya meskipun diberikan restitusi tetapi hal lain itu masih menjadi penyebab dia terpengaruh, maka ini juga perlu diatasi. Karena pada beberapa kasus misalnya kita di pendidikan formal di sekolah hanya bisa melakukan upaya dalam misalkan 6-8 jam, tetapi keadaan di rumah itu juga banyak berpengaruh, sehingga ini akan sangat mempengaruhi bagaimana dia berperilaku. Sehingga dengan itu juga dibarengi dengan restitusi budaya yang positif yang baik, maka kemungkinan akan lebih baik. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Iqbal, masukannya sangat luar biasa sekali ya, sangat bermanfaat dan menginspirasi kita bagi kita sebagai seorang pendidik di kelas ya, karena terkadang yang kita hadapi di kelas itu sangat bervariasi. Terkadang menguji perasaan kita, menguji kesabaran kita, menguji benar-benar rasa emosi kita. Jadi dari sana kita juga banyak belajar, dari sana juga kita banyak mengontrol diri, kemudian menahan emosi, lebih sabar, lebih dengan rasa itu kita bisa lebih dekat lagi sama anak-anak. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, kemudian anak-anak juga tahu apa yang menjadi perilaku yang dianggap keliru bisa diperbaiki kembali. Oke, terima kasih Pak Indra, sangat menginspirasi kami di sini. Nah, jika Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan, kami masih persilakan. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan kembali, maka kegiatan diseminasi pada siang hari ini tanggal 10 Juni 2024 kami akhiri dengan rasa syukur dan terima kasih. Semoga hasil diseminasi ini dengan penerapan budaya positif bisa kita terapkan di kelas masing-masing dan bisa diterapkan di sekolah SD Negeri 3 Banjar Jawa. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang nyaman dari segi sikap, perilaku, dan penyampaian materi tadi. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan selamat siang. Tribaja Sakti. Tribaja Sakti. Tribaja Sakti. Terima kasih.